Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 95. Akhirnya dengan perasaan dak-dikduknya, Hamis memilih untuk pulang sebab ia ingin segera memastikan apa yang diucapkan oleh kakak iparnya itu benar atau tidak. Assalamualaikum, seru Hamis begitu sampai di teras rumahnya tersebut. Waalaikumsalam. Naina yang saat itu sedang menyapu rumah pun seketika menghentikannya saat mendengar suara suaminya. Ia sempat bingung kenapa sang suami cepat sekali pulangnya. Namun itu tidak penting menurutnya. Yang penting saat ini adalah keinginannya itu. Akhirnya dengan segera ia langsung melangkahkan kakinya menuju pintu rumah guna membukakan pintu tersebut untuk sang suami. Namun begitu ia membuka pintu, ia pun tertegun saat melihat Hamis pulang dengan tangan kosong. Ia tidak ingin bersuuzon terlebih dahulu. Ia pun melihat sekeliling, siapa tahu suaminya menaruhnya. Hamis yang melihat tingkah Naina pun merasa heran sebab biasanya bila ia sampai, Naina akan segera menyambutnya dengan mencium tangannya. Namun sekarang tidak, malah melihat sekeliling dengan kening mengerutnya. Akhirnya dengan refleks ia pun mengikuti gerakan sang istri melihat sekeliling juga. Lagi nyari apa sih dek? Tanya Hamis yang tidak bisa lagi menyembunyikan rasa penasarannya itu. Pesanan aku mana Bi? Alih-alih menjawab, Naina malah bertanya kembali sambil menatap Hamis dengan heran saat melihat sekeliling yang tidak ada apapun itu. Pesanan? Cicit Hamis yang lupa. Astagfirullah. Pekik Hamis yang menepuk keningnya saat mengingat pesanan sang istri. Saking bahagia dan penasarannya itu akan ucapan kakak iparnya malah membuatnya lupa dengan pesanan sang istri. Kenapa? Tanya Naina. Habi lupa dek. Saut Hamis yang meringis saat melihat tatapan maut Naina. Naina yang mendengar itu seketika berubah ekspresinya menjadi suram. Dengan segera ia melempar sapunya dan pergi dari hadapan suami menuju kamarnya berada. Hamis yang mengetahui bila Naina marah pun segera menyusulnya sebelum semakin menjadi saja wanita itu marahnya. Namun begitu ia membuka pintu kamarnya, ia tertegun saat melihat Naina sudah selesai berganti baju dan sedang memasang cadar miliknya tersebut. Mau kemana dek? Tanya Hamis dengan rasa was-wasnya itu. Mau beli kebab sama martabak sendiri? Sahut Naina dengan ketus. Hamis pun seketika melebarkan matanya saat mendengar jawaban sang istri. Dek, jangan pergi sendiri. Iya Habib belikan. Ucap Hamis dengan panik tersebut. Ia hanya takut bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada istri dan calon anaknya itu. Awas minggir. Sentak Naina yang sudah benar-benar marah tersebut. Ayo Habi antar, jangan pergi sendiri. Ucap Hamis dengan segera. Enggak, aku mau pergi sendiri aja. Bantah Naina yang melepas tangan Hamis dan segera berlalu dari hadapan sang suami. Hamis pun dibuat tercengang oleh tingkah menyebalkan Naina saat ini. Dengan mengusap wajahnya dengan kasar dan dengan segera ia menyusul Naina yang sudah terlebih dulu memanaskan motor metik tersebut. Bertambahlah rasa khawatir Hamis saat melihatnya. Dek, tunggu, ayo Habi antar. Ucap Hamis dengan buru-buru. Ia segera mengambil alih motor yang akan sang istri gunakan tersebut. Akhirnya mau tidak mau, Naina pun menurut dan ia pun naik di kursi belakang penumpang dengan Hamis yang menyetir motornya itu. Tapi kita bilang ke Mas Usman dulu ya, nitip Amar, takut nanti dia pulang, kita belum pulang. Ujar Hamis yang mulai melajukan motornya itu. Hamis lagi-lagi harus dibuat sabar oleh istrinya itu. Ia berkali-kali beristighfar di dalam hati dan berdoa, jangan sampai ia kelepas marahin sang istri yang memang cukup menyebalkan. Akhirnya setelah dari rumah utama, sekarang mereka berdua sedang berada di jalan, berkeliling mencari pedagang kebab Turki dan martabak. Sementara Intan dan Fatir saat ini sedang bertengkar hebat saat Intan tidak sengaja melihat tanda merah di leher sang suami. Tentu saja Intan tahu itu tanda apa, sebab sang suami suka sekali memberikan tanda itu di tubuhnya. Sumpah sayang, ini digigit nyamuk. Elak Fatir yang terpaksa berbohong. Sebab ia tidak mau Intan berpikiran negatif dengannya. Dan alhasil mempengaruhi janin yang ada di rahim sang istri. Emangnya aku bodoh mas, sampai-sampai tidak bisa membedakan mana yang digigit nyamuk sama tanda seperti itu? Bentak Intan yang sudah menangis. Tapi aku gak berbohong sayang. Saat Fatir yang menarik tubuh sang istri dan mendekapnya dengan erat. Maafkan aku yang sudah berbohong ini. Aku tidak tahu kenapa semalam bisa terjadi itu semua. Ujar Fatir di dalam hatinya itu. Kamu benar gak bohongkan sama aku mas? Kamu bilang gak pernah mencintai dia. Bahkan enggan menyentuhnya lalu kenapa sekarang berbeda?
Intan masih saja membahas itu semua. Maaf, maafkan aku. Hanya kata-kata itu yang bisa Fatir lontarkan dari mulutnya. Kamu jahat, Mas. Ucap Intan sambil melepas pelukan sang suami dan berlari menuju luar rumah. Ustadz Fatir hanya bisa mengusap wajahnya dengan kasar dan beristighfar terlebih dahulu sebelum menyusul Intan. Setelah dirasa cukup, Fatir pun segera berlari dan menyusul Intan yang sudah terlebih dahulu sampai di sisi jalan. Dengan berderai air mata, Intan berniat menyeberang jalan menuju tempat orang tuanya tinggal. Namun karena sedang kalut, Intan tidak memperhatikan jalan tersebut. Dan alhasil ada sebuah mobil yang cukup kencang itu menuju ke arah Intan. Ustadz Fatir yang melihat itu seketika melebarkan kedua matanya dan segera berlari menuju sang istri tersebut. Intan! Pakai Fatir yang langsung mendorong Intan ke arah seberang jalan. Namun karena panik Fatir salah mendorong sang istri, ia mengira Intan ia dorongkan ke bahu jalan. Namun ternyata malah ke arah berlawanan jalan. Sehingga baik Fatir maupun Intan sama-sama tertabrak. Sementara di sisi jalan lain Intan juga tertabrak. Sebab para pengendara tidak sempat mengerem mendadak dan alhasil terjadilah tabrakan beruntun tersebut. Namun kondisi Ustadz Fatir yang lebih memprihatinkan daripada Intan. Ustadz Fatir tertabrak mobil hingga mental dan terguling-guling di aspal. Dengan kepala mengeluarkan cukup banyak darah. Ustadz, panggil Intan lirih sebelum ia menutup matanya itu. Ia menangis dalam penyesalannya yang mendalam. Seandainya ia tidak ceroboh, tapi kecelakaan ini tidak mungkin terjadi. Kata seandainya itu tidak bisa Intan putar kembali. Kata-kata seandainya hanya bisa menjadi andai-andai saja sebab semua sudah terjadi. Sebelum ia jatuh dalam kegelapan, telinganya masih bisa menangkap suara orang-orang mulai mengerumuni dirinya dan sang suami. Indera pendengarannya juga sempat menangkap suara sang ibu yang menangis sebelum ia benar-benar terjatuh dalam kegelapan. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan sang suami yang terlihat sehat dan tidak pernah terjadi kecelakaan tersebut. Namun, ia masih mengingat kejadian yang mungkin beberapa jam yang lalu. Mas, panggil Intan yang menghampiri sang suami. Namun Ustadz Fatir yang diam menundukkan wajahnya yang nampak suram tersebut. Seakan-akan ia membawa beban yang cukup berat itu. Mas, kamu baik-baik saja kan? Gak ada yang terluka kan? Aku bersyukur sekali kamu selamat, Mas. Maafkan aku yang ceroboh ini, Mas. Ujar Intan sambil memeluk sang suami. Aku janji gak akan mengulangi lagi perbuatan ceroboh seperti itu lagi, Mas. Celotehnya yang masih memeluk sang suami. Intan, ada yang ingin aku bicarakan padamu. Ucap Fatir setelah sekian lama keheningan terjadi. Apa, Mas? Mas mau bicara apa? Tanya Intan dengan perasaan penasarannya itu. Maafkan aku sebelumnya. Aku gak bisa menepati janji untuk selalu bersamamu. Ucap Fatir yang memandang sendu ke arah Intan. Maksudnya, emang Mas mau kemana? Sahut Intan dengan kebingungan. Aku harus segera pergi. Balas Fatir yang memandang Intan dengan perasaan sedihnya. Baru saja ia mendapatkan kebahagiaannya, namun ternyata Allah mempunyai rencana sendiri. Mungkin ini salah satunya untuk membuatnya terlepas dari masalah hidup yang tiada habisnya. Pergi kemana? Aku ikut ya. Ucap Intan yang matanya mulai memanas tersebut. Enggak bisa Intan, kamu masih harus membesarkan anak kita. Sahut Fatir yang menghapus jejak air mata dari pipi sang istri. Kan kita bisa membesarkan bersama. Bantah Intan. Aku tahu, tapi kita hanya bisa berencana. Selebihnya Allah yang berkehendak. Jawab Fatir. Kalau baby kita perempuan, kasih nama Khairan ya. Tapi kalau lelaki, kasih nama Amir, ya. Lanjutnya yang menyelipkan anak rambut sang istri. Enggak, kamu harus tetap bersama kita, Mas. Aku gak bisa membesarkan dia sendiri tanpa sosok ayah di sisinya. Ucap Intan yang sudah mulai menangis tersebut. Maafkan aku. Bisik Fatir yang memeluk erat Intan. Tolong, bilang sama Naina. Bila aku rindu dengan Amar. Walau aku gak bisa memeluk atau bertemu dengannya. Namun aku selalu berdoa untuk Amar. Lanjut Fatir. Oh iya, satu lagi. Aku sudah menyisihkan tabungan untuk kamu, anak kita, dan Amar. Tolong kamu kasih tabungan itu ke Naina. Aku percaya padamu, sayang. Ucap Fatir seraya melepaskan pelukannya pada Intan. Semua ada di laci meja nakas yang ada di kamar kita. Udah aku pisah-pisahkan kok. Celotehnya. Mas, sudah waktunya tiba. Aku harus pergi sekarang. Ucap Fatir. Sana Ki, kamu pergi ke arah sana. Tunjuk Fatir ke arah cahaya yang ada di belakang Intan. Seraya mendorongnya pelan. Enggak Mas, aku enggak mau.
Kamu harus ikut aku, protes Intan yang tidak mau melepaskan genggaman tangan mereka. Kita harus berpisah, Intan, saut Fatir. Enggak, Mas. Intan malah berbalik dan memeluk sang suami dengan erat. Fatir pun berusaha untuk melepaskan pelukan erat sang istri dengan lembut. Setelah berhasil, ia pun menangkupkan wajah sang istri dengan kedua telapak tangannya. Ia pun mencium bibir Intan dengan lembut, namun dalam sebagai tanda perpisahan terakhir mereka. Intan hanya mampu diam dan membalas ciuman tersebut dengan tak kalah lembutnya sambil menangis tersebut. Saat dirasa cukup, Fatir pun melepaskan ciuman itu dan menghapus jejak air mata yang masih mengalir di pipi sang istri. Baik-baik ya anak Abi, insya Allah Abi selalu menunggumu dengan ibumu sampai waktu kita tiba untuk berkumpul kembali, bisik Fatir di depan perut sang istri. Setelahnya ia pun bangkit dan mencium kening Intan lama dan dalam, sebelum akhirnya ia mendorong sang istri menuju cahaya di belakang tubuh sang istri. Mas, pakik Intan sebelum tubuhnya seperti ditarik oleh seseorang yang berada di dalam cahaya tersebut. Sementara Fatir sendiri saat ini sedang mengerang kesakitan yang luar biasa. Ia merasa badannya seperti dibakar, ditusuk oleh 1000 jarum yang tajam dan kulitnya merasa ditusuk oleh pisau tumpul ketika Intan sudah tak terlihat. Bersambung, lanjut di bab 96 ya.